Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah iman kepada malaikat. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah dengan perantara malaikat. Allah juga yang menugaskan malaikat untuk meniup sangkakala, tanda datangnya hari kiamat. Nah, disitulah semua amal perbuatan kita di dunia dicatat oleh malaikat atas perintah Allah. Kemudian saat ajal menjemput, malaikat juga yang bertugas mencabut roh dari jasad manusia. Setelah manusia meninggal, akan ada malaikat yang bertugas menanyai di alam kubur. Nah, anak-anak, kata malaikat merupakan bentuk jamak dari kata malakun, yang berarti satu malaikat. Kata malakun diambil dari bahasa Arab, yaitu malakun atau ulukah, yang artinya adalah risalah atau pengutusan. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat juga selalu beribadah hanya kepada Allah. Mereka sangat taat dan patuh. Anak-anak, malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Malaikat tidak seperti manusia atau jin yang memiliki hawa nafsu. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Berikut surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Nah, anak-anak juga harus yakin bahwasanya malaikat itu ada dan manusia tidak bisa melihat malaikat kecuali manusia yang Allah kehendaki untuk melihat malaikat. Contohnya seperti Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nah, iman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah mengimani wujud malaikat. Kita percaya akan adanya malaikat walaupun tidak dapat melihatnya. Nah, itu wajib bagi kita sebagai umat muslim. Yang kedua adalah mengimani 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan juga nama-nama malaikat yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat adalah mengimani tugas-tugas malaikat yang diperintahkan Allah kepada mereka. Hakikat dan sifat malaikat. Malaikat adalah makhluk yang hidup, berakal, dan dapat berbicara. Mereka hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci, yang Allah pilihkan tempat tersebut di dunia karena kedekatannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jumlah malaikat itu sangat banyak. Tak ada seorang pun yang mengetahui dan mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi anak-anak pernah mengenal beberapa nama serta hakikat dan sifat dari malaikat yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam Islam, salah satu rukun iman adalah mempercayai adanya para malaikat.
Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah. Dan setiap malaikat memiliki tugas masing-masing. Nah, berikut adalah nama-nama 10 malaikat yang anak-anak ketahui. Pertama adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rezeki kepada makhluk hidup. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup trompet sangkakala. Tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat Israfil. Trompet sangkakala itu terus-menerus menempel di mulut malaikat Israfil sampai datang perintah Allah untuk meniupnya pada hari kiamat nanti. Dan selanjutnya, malaikat Israel. Allah berfirman bahwa yang setiap bernyawa pasti akan mati. Dan malaikat yang diberi tugas untuk mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Yang kelima adalah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, setelah roh dicabut dari jasad atau meninggal, roh akan pergi menuju ke alam barzah, yaitu alam kubur. Roh akan diberi pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Jadi, bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dia akan diberi kekuasaan atau diberi keluasan dan diterangkan kuburnya sampai hari kiamat tiba. Tetapi bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka akan mendapatkan siksa yang amat pedih sampai datangnya hari kebangkitan. Yang keenam adalah malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib bertugas untuk mencatat semua amal perbuatan baik yang kita lakukan di dunia. Dan yang ketujuh, malaikat Atid. Nah, nama malaikat Atid ini berdampingan dengan malaikat Raqib. Dan tugas dari malaikat Atid adalah mencatat semua amal perbuatan buruk manusia selama hidup. Nah, tugas tersebut merupakan kebalikan dari tugas malaikat Raqib. Kemudian, kedelapan, malaikat Malik. Nah, malaikat Malik merupakan malaikat yang memimpin para malaikat Zabaniyah di neraka. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Dijelaskan bahwa neraka dipegang atau ditahan oleh 70.000 tali. Dan setiap talinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Nah, terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini diberi tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Hikmah dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui keagungan Allah, kekuatannya, kemudian kekuasaannya. Dan yang kedua adalah syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia dengan mengutus malaikat untuk memelihara, kemudian mencatat amal-amal dari berbagai kemaslahatan yang lain. Dan juga cinta kepada para malaikat karena ketaatan mereka kepada Allah. Terus membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Dan juga mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat serta mendapatkan pahala.
Kemudian menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Kemudian manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan karena hikmah dari beriman kepada malaikat. Nah, itulah tadi yang Miss Ayu jelaskan adalah iman kepada malaikat. Miss Ayu berharap anak-anak paham ya. Jika anak belum paham, anak-anak bisa membaca materi di buku Akidah Akhlak dengan secara jelas dan insya Allah anak-anak dimudahkan dalam belajar. Nah, untuk materi hari ini cukup ya anak-anak. Jadi anak-anak tetap semangat dalam belajar serta menjaga kesehatan. Miss Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.